Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan pertama kali kita bertemu tidak tatap muka. Sekarang bertemu lewat suara aja. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu, bisa belajar bersama-sama secara tatap muka. Oke anak-anak, sekarang kita akan mulai belajar. Sebelum dimulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca Fatihah atau basmalah aja. Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran hari ini kita akan belajar buku kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Seperti ini bukunya yang ada di video, dan yang belum siap-siap mohon dipersiapkan bukunya supaya pembelajarannya bisa fokus dan bisa dipahami. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini mudah-mudahan kita bisa mengidentifikasi pola irama. Nanti di dalam pembelajaran ada nyanyian, ada iramanya. Nanti sedikit kita polanya dipelajari. Kemudian tujuan berikutnya kita dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini kita bisa mengurutkan bilangan dari 1000 sampai 10.000 dengan benar. Oke, awali saja pembelajarannya. Bukunya yang ada di video coba dibuka ke halaman berikutnya, yaitu halaman, di sini ada halamannya di bawah ya. Ini ada halamannya, berarti halaman 1 ya. Ini yang ini. Coba dibuka yang ini ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan videonya. Oke. Ya, dalam materi ini kalau kita baca di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk itu ada yang hidup dan ada yang mati. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja dan ciri-ciri makhluk hidup itu bagaimana. Nah, di sini dijelaskan, oke kita tunjuk. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang Allah ciptakan untuk kita syukuri, untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan makhluk hidup itu. Oke, berikutnya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri, di antaranya disebut makhluk hidup itu yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga berkembang biak, yang berikutnya ciri yang berikutnya tumbuh, kemudian makan. Jadi makhluk itu memerlukan makanan seperti kita makan, dan makhluk-makhluk yang lain juga yang memerlukan makanan, berarti itu ciri makhluk hidup. Kemudian berikutnya peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu contohnya di antara tumbuhan. Tumbuhan itu kalau dirangsang ada yang bergedak di antaranya. Nah, itu juga ciri-ciri makhluk hidup. Oke, bisa dipahami. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu di antaranya bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Itu di antaranya makhluk hidup dan ciri-cirinya. Kemudian kita coba ke halaman 2, dibaca halaman 2. Dibuka halaman 2. Di sana ada menjelaskan tentang cicak. Cicak ini salah satu contoh makhluk hidup. Nah, sebelum dilanjutkan lebih lanjut,
Kita nyanyi terlebih dahulu. Ada nyanyiannya di sini. Oke, bareng-bareng kita nyanyi. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu nyanyiannya. Mohon diulang-ulang ya di rumah supaya hafal. Dan mohon maaf jika suara bapaknya kurang bagus. Oke, dipahami, diulang-ulang nyanyiannya. Oke, cicak salah satu ciri makhluk hidup. Kenapa cicak disebut makhluk hidup? Di sini dari nyanyiannya dulu coba kita pahami. Cicak, cicak di dinding diam-diam merayap. Nah, diam-diam kemudian merayap. Berarti itu tandanya bergerak. Kalau bergerak tadi salah satu ciri makhluk hidup. Kalau dia bergerak, bernapas, nah berarti itu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian berikutnya datang seekor nyamuk. Nah, di sini menyebutkan seekor nyamuk. Nyamuk itu adalah salah satu makanan cicak. Dan tadi dijelaskan ciri makhluk hidup berikutnya adalah memerlukan makanan. Cicak itu makanannya nyamuk. Berarti kalau cicak memerlukan makanan, yaitu makanannya nyamuk, berarti cicak adalah ciri-ciri makhluk hidup. Hap, lalu ditangkap. Nah, itu nyanyiannya yang menjelaskan tentang makhluk hidup. Oke, berikutnya di sini perhatikan syair lagu. Tadi udah diperhatikan cicak-cicak di dinding ya, berdasarkan syair lagu tadi bahwa cicak adalah termasuk makhluk hidup. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Tentu senang ya. Kemudian perhatikan kembali tanda-tandanya. Di sini ada tandanya. Ada tanda ini kotak ya, dan ini ada persegi panjang yang menunjukkan itu kalau kotak ini tanda pendek dan kalau persegi panjang adalah tanda dibaca panjang. Jadi dalam nyanyian ini ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Jadi nyanyian itu tidak enak kalau semuanya pendek, dan tidak enak juga tidak kalau semuanya panjang. Jadi ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Oke, sesudah ini kemudian kita buka ke halaman 4. Ke halaman 4 tadi polanya udah dijelaskan ya nyanyiannya. Ini contoh cicak di rumah, atau kalau belum tahu tanya ke ayah atau ibu atau ke kakek atau nenek. Cicak itu seperti apa cicak itu? Nah, cicak biasanya suka ada di rumah, di dinding atau di atap. Ya, kalau cicak itu misal asal di dinding pindah ke atap, atau asalnya di bawah kemudian ada di atas, atau asalnya sebelah kanan ya ada sebelah kiri. Kalau cicak itu bergerak berarti itu cicak adalah tanda makhluk hidup. Ini gambarnya. Maaf di sini tidak bergerak karena ini gambar ya. Kalau bisa di video juga download ya. Kemudian ciri makhluk hidup berikutnya adalah ikan. Ikan juga, ini contoh ikan di akuarium ya. Jadi ikan juga termasuk ciri makhluk hidup. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena dia diantaranya bergerak. Ikan kan suka gerak-gerak di akuarium. Nah, ini bergerak. Kemudian ikan juga bernapas nih, ada gelembung-gelembung di akuariumnya. Ini dia tandanya bernapas. Kemudian ikan juga tumbuh, asalnya kan kecil ikan itu, ini jadi besar. Dan yang suka kita makan ikannya udah pada gede-gede. Nah, asalnya ikan itu kecil, berarti dia tumbuh, berarti ikan itu adalah makhluk hidup. Kemudian juga makan. Nah, ini ikan itu memerlukan makanan. Biasanya kan suka ada pakan ikan gini, memerlukan makanan. Berarti ikan adalah makhluk hidup. Ini ikan contohnya. Ikan, jadi dua contoh tadi, cicak sama ikan, itu contoh makhluk hidup, hanya bisa disebutkan dua saja. Kalian bisa mengamati di lingkungan sekitar kalian mana yang termasuk makhluk hidup dan yang bukan termasuk makhluk hidup. Ada persamaan dan perbedaan dari cicak dan ikan. Perbedaannya, kalau cicak itu bergeraknya dengan merayap. Kalau ikan bergeraknya itu dengan berenang.
Kemudian perbedaan berikutnya, kalau cicak itu makanannya nyamuk. Kalau ikan itu makanannya cacing. Ada juga persamaannya. Persamaannya kalau cicak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan juga sama, berkembang biaknya dengan cara bertelur. Oke, ke halaman 3. Halaman 3 ini ada diisi aja ya di buku tulis. Karena tadi kalau lihat di modul tidak ada, ditulis saja. Tadi kalau tersebut maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup boleh. Cicak dan ikan ya di sini ada tadi udah dijelaskan ada memiliki persamaan. Kemudian halaman berikutnya kita akan belajar bilangan. Ada hubungannya dari cicak dan ikan. Tadi, nah diantaranya cicak itu berkembang biak dengan bertelur. Ikan juga sama. Nah telurnya itu banyak. Harus bisa menghitung banyak itu berapa. Nah sini kita belajar menghitung. Nih contoh perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut. Di sini angkanya 1, nolnya 3 dibaca 1000. Angkanya 2, nolnya 3 dibaca 2000. Angkanya 3, nolnya 3 dibaca 3000. 4, angkanya 4, kemudian ada 1, kemudian nolnya 2 dibaca 4100. Kemudian selanjutnya ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, sampai dibaca 10.000. Itu bilangannya. Nanti ke sini tinggal diisi. Ini di sini ada isiannya, tapi kalian fokus ke modul aja. Di modul ada ya, titik-titik di bawah ini isi dengan bilangan yang benar ya. Kemudian ke sini itu ya. Oke, coba berikutnya untuk tugasnya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami tentang makhluk hidup. Kalau masih belum paham, boleh japri ke Bapak. Untuk tugasnya, kalian bisa lihat di modul. Yang belum punya modul, kalian harus menulis di buku tulis. Tidak boleh di buku paket diisinya. Tapi harus di buku tulis. Tapi yang memiliki modul, boleh kalian langsung isi di modul. Tugasnya yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup nih. Di sini sebutkan kalian ada 6 ciri-ciri makhluk hidup itu tadi sama Bapak kan udah dijelaskan. Coba apa ciri makhluk hidup itu? Yang kedua ini menjodohkan nih. Contoh manusia menggunakan kaki untuk apa? Menggunakan kaki itu diantaranya untuk berjalan nih, dijodoh-jodohkan. Kemudian kalau ini diulang-ulang aja nyanyiannya supaya kalian hafal di rumah lagu cicak-cicak di dinding. Kalau belum ini bisa dibantu sama orang tuanya. Kemudian tadi sudah dijelaskan ini dan untuk tugasnya ini coba diurutkan. Coba diurutkan nih contoh isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar nih. Contoh 1000, 2000, 3000. Ini kelipatannya 1000 berarti di sini kira berapa? Di sini ada 5000. Tinggal diisi aja. Nih tambah 1000 jadi 2000 tambah 1000 jadi 3000 tambah 1000 lagi jadi berapa diisi. Ini juga sama. Lihat polanya ini tambah berapa tambah 1000 ya. Ini tambah 2000 diisi aja. Kemudian ini urutkan bilangan dari terkecil sampai terbesar. Ini kan masih berantakan. Tinggal diurutkan sama kalian nih ada 5000 di sini, ada 3000 di sini, ada 1000 di sini, ada 4000 di sini. Nah, sama anak-anak ini diurutkan dari terkecil ke terbesar sama ini juga ya tugasnya itu. Kemudian tugas yang terakhirnya ini dibacanya seperti apa nih, tadi kan udah ada di contohnya ada cara membacanya, coba kalau lihat di buku paket nih cara membaca seperti ini 1000 dibaca ini isinya ini juga sama ya, ini dibacanya tulisan di sini. Kemudian yang berikutnya ini juga ada ya. Kalau di sini yang nomor yang bagian E berarti bacaannya sudah ada, berarti tulisannya belum ada, tinggal diisi sama kalian. Oke, mungkin itu pembelajaran untuk hari ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau yang sudah beres kirim ke Bapak lewat Japri. Pada waktu pembelajaran tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan
anak-anak bisa memahaminya. Kita tutup bersama-sama dengan doa sesudah belajar atau doa dengan hamdalah aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.